Halo sahabat fisika, bertemu lagi, salam IPA Isofan. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pengukuran menggunakan jangka sorong. Terlebih di masa pandemi ini kan sulit sekali ya, ketika kita harus pembelajaran online tapi ada praktikum. Nah, di sini ada salah satu aplikasi yaitu OLab, Online Lab. Nanti akan saya share di deskripsi. Yaitu salah satunya adalah pengukuran jangka sorong ya. Pengukuran panjang atau diameter menggunakan jangka sorong. Di sini lengkap sekali kalau kita lihat bersama-sama. Ada teori dulu ya, teori di sini jelaskan bagaimana tujuannya, untuk apa, untuk mengetahui cara penggunaan jangka sorong, vernier caliper. Terus bagaimana cara mengukur diameter ya, suatu silinder. Kemudian bagaimana mengukur suatu panjang ya atau lebar. Terus bagaimana mengukur diameter dalam. Situ teorinya bisa dibaca sendiri. Bagaimana cara menggunakannya juga. Ini ada skala utama, skala Nonius, kemudian ada rang tetap, rang geser, dan lain sebagainya. Pasti sudah dipelajari ya di pembelajaran dengan guru. Nah, cara ngukurnya juga sudah ada di sini. Kita langsung saja coba ke prosedur ya. Kalau ke prosedur nih sudah disediakan beberapa alat. Ya, ada jangka sorong, kemudian ada beberapa benda kecil yang akan diukur. Terus bagaimana cara pengukurannya di sini sudah ada. Simulasinya juga sudah. Terus mengukur apa? Ini ada tabelnya juga, nanti bisa digunakan oleh guru-guru ya untuk praktikum online pengukuran panjang atau diameter suatu benda menggunakan jangka sorong. Di sini sudah ada skala utamanya kebaca berapa, skala dalam, skala Nonius berapa, terus dikalikan ketelitian dan penjumlahannya, gitu ya. Hasilnya juga sudah lengkap. Saya lebih fokus sekarang ke simulasinya. Di sini nanti bisa dicoba sendiri, baik guru-guru, bisa dicoba untuk anak atau anak sendiri juga bisa nyoba. Cukup dengan nanti diklik di OLab saja. Di sini kalau kita perhatikan ada beberapa alat ya, ada 4 benda ya, 4 benda. Kemudian kita diminta untuk mengukur berapa sih. Misalkan kita ngukur bola dulu ya. Ini kita anggap bola. Kita klik terus kita ngukur diameternya luar. Kita tinggal geser ini ya. Geser rahang gesernya sampai dia tuh menempel. Nah, sampai menempel. Terus kita lihat di sini. Skala utamanya itu kita lihat. Skala utamanya kita lihat yang atas ya. Skala utama yang atas, skala Nonius yang bawah. Nah, langkah pertama itu yang harus kita lakukan apa? Kita harus lihat angka terakhir sebelum skala Nonius yang ada di skala utama berapa. Kalau di sini 2, ya enggak? Di sini 2, berarti di sini 2,1. Berarti kita bisa lihat skala utamanya 2,1. Itu skala utama. Kemudian kita lihat skala Nonius. Dilihat dari mana? Dari yang berimpitan atau sejajar antara skala yang bawah dengan atas. Ini angka 0 ya. Ini 10. Kita hitung saja yang sejajar di angka berapa? 0 tidak, 1 tidak, 2 tidak, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kan? Di sini yang sejajar. Ini angka 7. Terus kemudian setelah itu, setelah tahu yang sejajar antara skala utama dan skala Nonius adalah 7, maka kita harus menjumlahkan. Skala utamanya kan 2,1 ya, ini SU, kita anggap SU. Kemudian skala Noniusnya itu di angka 7. Dikalikan ketelitian jangka sorong berapa? 0,01 cm. Jadi berapa? Jadilah 0,07 cm. Maka penjumlahnya adalah skala utama ditambah skala
non-news. Jadinya 2,1 ditambah 0,07. Berapakah? Di 2,17. Kita cek ya apakah benar atau tidak. Kita tinggal mengklik di sini. Kita tinggal mengklik di sini. 2, titik ya. Karena di sini kebacanya 17. Apakah benar? Cek. Nah, benar seperti ini. Itu ya. Kita coba untuk benda yang berbeda. Misalkan kita coba apanya? Beker gelas ya. Beker gelas kita coba, ini yang kita ukur adalah diameter dalam. Kalau tadi diameter luar, sekarang diameter dalam. Nah, ngukurnya bagaimana diameter dalam? Kita ukur seperti ini ya. Diameter dalam berarti yang digunakan adalah bagian yang atas. Nah, seperti ini. Kenapa yang atas? Karena yang diukur adalah diameter dalam. Terus kita cek. Yang terakhir itu di sini kita lihat bareng-bareng ya. Kita lihat bersama-sama. Dilihat skala utamanya itu sebelum non-news ini di angka berapa? 3,1, 3,2, 3,3. Skala utamanya 3,3. Kemudian skala non-news kita harus cari yang benar-benar berhimpitan. Kalau ini 0, ini 10, berarti 1, tidak 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayaknya 6 ini. Berarti SN-nya 6 dikalikan 0,01. Jadi 0,06. Maka nilainya berapa? 3,36. Apakah benar? Kita lihat bersama-sama. 3,36. Kita cek. Nah, benar akhirnya. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu alternatif dalam praktikum penggunaan jangka sorong secara online. Banyak bisa digunakan juga. Ini tadi diameter dalam. Sekali lagi ya, sekarang ke kedalaman. Nah, kedalaman gimana? Kedalaman beker gelas. Kedalaman beker gelas, kita lihat di sini pakai yang bagian ekornya. Kalau kita bilang ya, pakai bagian ekornya. Kita harus tarik sampai dia ke bawah. Nah, seperti ini. Itu ya, kita hapus dulu yang tadi. Ini ngukur kedalaman suatu benda juga bisa. Kita lihat bersama-sama. Skala utamanya menunjukkan angka berapa? Oh, ini 5. Berarti ini 4,5 ya. 4,5. Sebelum non-news itu di angka berapa? Skala utama 4,5, 4,6, 4,7. Ya, berarti skala utamanya 4,7. Terus skala non-newsnya kita lihat yang sejajar. 0 tidak, 1 tidak, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang sejajar kan yang ini. Ini skalanya 8 ya. Berarti skala non-newsnya 8 dikalikan ketelitian jangka sorong 0,01. Jadi 0,08. Tinggal ditambah. Jadi kedalaman beker gelas ini berapa? 4,78 cm. Apakah seperti itu? Ya, kita lihat. Kita cek bersama-sama. 4,78. Kita cek apakah benar? Akhirnya benar. Gitu ya. Jadi seperti itu cara penggunaan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, untuk mengukur kedalaman, ketebalan suatu benda juga bisa. Ini diharapkan membantu sekali terutama di masa pembelajaran jauh seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam IPA Isovan.